semuanya, selamat datang kembali di channel Tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dugu. Masih bersama gue, Tarot dari kalian yang keren, golden funky ini, Maya Nov. Udah lama banget nih gue nggak bikin konten, gue nggak upload video. Gue minta maaf soal hal tersebut. Kemarin itu sempat ada technical difficulties gitulah sama akun YouTube gue. Jadi memang kemarin gue sempat off dulu untuk upload video YouTube. Tapi sekarang gue sudah kembali lagi bersama kalian dan kita akan kembali lagi nih reading pastinya ya, dan pasti dengan topik yang paling dinanti-nanti nih gue rasa ya, tentang peruntungan zodiak kalian di bulan ini. Oke, jadi sekarang gue akan bacain untuk bulan Juni. Aspeknya seperti biasa yang akan kita bacakan adalah percintaan, karir, dan personal development gitu ya, untuk evaluasi diri. Jadi nanti kalian silakan langsung lihat aja videonya sesuai dengan zodiak kalian masing-masing. Ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Ambil message yang memang resonates aja buat kalian. Mungkin memang pesannya bukan untuk kalian, karena energinya mungkin nggak 100% buat kalian ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa langsung aja hubungin gue. Kontak gue ada di deskripsi di bawah, tinggal dicek aja. Atau bisa langsung ke website gue, tarotreadingbymayanov.com. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke readingnya. Oke, sekarang gilirannya gue bacain peruntungan zodiak kalian untuk para Cancer. Gimana ya kira-kira peruntungan kalian di bulan Juni ini? Seperti yang tadi udah gue bilang di awal, yang akan kita bacain hari ini tentang karir, percintaan, dan soal evaluasi diri nih. Jadi kita akan mulai dari karirnya dulu. Kira-kira karirnya kalian para Cancer tuh gimana ya di tahun ini? Apakah ada yang perlu diperhatikan? Apakah jangan-jangan tiba-tiba di tengah sana ada rezeki yang kayak who knows datangnya dari mana soal karir kalian? Jadi kita akan langsung aja nih bukain kartunya. Kita udah ambil 3 kartu di sini. Tapi sebelum kita masuk ke kartu tarotnya, kita akan tanya dulu nih sama rune dice-nya. Kira-kira highlight untuk karirnya Cancer di bulan Juni ini apa ya? Oke. Jadi kelihatannya untuk karir kalian di bulan Juni ini emang going strong banget. Memang ini sesuatu hal yang kayaknya ada hal di untuk masa mendatang yang memang kalian udah mulai ke build dari sekarang. Cuman kayaknya emang kalian harus sacrifice banyak hal banget. Jadi emang ibaratnya tuh gini. Ibaratnya ketika kalian misal mau memulai usaha, berarti kayak kalian harus keluarin costnya di depan dulu dong semua. Nah, cuman ini berlaku nggak cuman kalau misalnya kalian membuat usaha. Di sini kelihatannya bahkan untuk kalian yang kerja sama orang, mungkin kerja kantoran, kayaknya emang ada initial cost yang harus kalian keluarin. Bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa jadi long working hours, kayak jam kerja kalian panjang misalnya, atau tanggung jawab kalian besar sekali misalnya. Emang ini hal-hal yang memang harus kalian korbankan dulu nih di sekarang ini, dan kayaknya emang baru berasa banget di bulan Juni ini. Cuman ya balik lagi, kedepannya ini adalah suatu kesempatan yang solid, suatu kesempatan yang memang bisa untuk kalian membangun kehidupan kalian di masa mendatang. Tapi itu tadi, sacrifice-nya juga gede, dan sinilah kalian harus kayak siapin diri, siapin mental, kayak tarik napas panjang, dan emang harus ya udah mulai aja melangkah pelan-pelan gitu. Ini kelihatannya menantang banget. Di sini yang gue tangkep ya, tone-nya atau kayak suasananya juga di sini yang gue tangkep itu lebih ke arah deg-degan. Kayak ini tuh suatu hal yang emang exciting tapi juga bikin deg-degan. Kayak ini kira-kira bakal works nggak ya? Karena ini it's something huge yang gue lihat di sini tuh suatu hal yang gede banget gitu. Dan emang itu tadi, untuk suatu hal yang besar, kalau kita mau capai suatu hal yang memang besar, ya pasti sacrifice-nya juga sama gedenya gitu. Kayak bohong banget nih kalau misalnya kita nggak usah ngapa-ngapain tiba-tiba kita dapat duit banyak. Itu pasti scam, itu pasti bohong banget, penipuan tuh ya. Ya begitu juga dengan kerjaan yang memang lagi kalian lakukan sekarang gitu. Ini menegangkan, ini resikonya gede juga bisa jadi. Cuman it's worth it. Dan emang yang gue lihat dari dice ya so far, itu memang ini adalah suatu hal yang perlu
Ini adalah momen, ini adalah sebuah kesempatan di karir kalian untuk jangka yang panjang sekali ke depannya. Gitu. Jadi memang secara rasional kalau dipikir-pikir ya bego aja kalau misalnya nggak mau ngambil kesempatan ini gitu. Cuman memang menegangkan juga sih. Ya. Kita lanjut, kita coba buka kartu tarot yang ngomong apa. Ada Two of Swords di sini. Ada Nine of Wands di sini dan ada Ace of Cups. Oke, sebenarnya balik lagi yang tadi gue bilang ya, sebenarnya ini tuh kesempatan yang bagus buat kalian. You're excited about this, tapi at the same time juga ada rasa takutnya. Kayak ya, normalnya manusia lah, fear of the unknown. Kita takut sama hal-hal yang kita belum tahu pasti gitu. Karena kedepannya ini sebenarnya kalian udah punya gambaran ya, kayak step-stepnya seperti apa aja. Cuman kayak kalian juga sudah semacam memprediksi kayak along the way, di sepanjang perjalanan ini mungkin aja nih tiba-tiba ada bala, atau kayak kalian harus melakukan perubahan signifikan dari rencana kalian. Nah sebenarnya di sini yang gue lihat emang ngerasa deg-degannya tuh masih gede banget ya di sini. Cuman nggak apa-apa, yuk bisa yuk gitu. Kalau misalnya gue dari kartu ini sebenarnya kalian punya kemampuannya, cuman emang ya deg-degan tuh wajar. Itulah yang perlu kalian tanamkan ke diri kalian sendiri, bahwa kayak yang namanya gue mau ketemu suatu hal yang gede, ya deg-degan tuh wajar. Itu takut gagal tuh wajar, ya. Cuman bukan berarti terus kita jadi karena kita takut kita jadi nggak ngelangkah gitu. Jadi kayak emang gue ngeliat juga kesempatan ini bisa menjadi untuk karir kalian ya. Kesempatan ini bisa menjadi suatu hal yang mengubah kehidupan kalian ke arah yang lebih baik gitu. Cuman ya itu tadi, karena segede ini nih, se-precious ini, se-worth it itu ya. Bahkan yang tadi gue bilang dia bisa mengubah kehidupan lo menjadi lebih baik. Ya pasti apa yang lo harus sacrifice juga sama gedenya. Jadi itu aja sih, kayak di sini sih gue nggak melihat ada keraguan ya untuk melakukan pengorbanan ini. Gue nggak melihat ada keraguan seperti itu, karena memang rata-rata ya traits-nya Cancer itu tuh mereka pekerja keras sebenarnya. Jadi kayak kalau untuk bekerja, kalau untuk berkorban, kayak bekerja keras, mereka tuh sebenarnya nggak masalah. Cuman ini masalah deg-degan aja. Kayak mentally, kalian kayaknya belum benar-benar prepared untuk hal ini. Jadi kayak itu yang mungkin fokusnya lebih ke arah mental, kayak persiapan mentalnya gitu. Oke, udah cukup fix untuk mau ngambil langkah ini, cuman dikuatin dulu mentalnya. Kayak gitu ya. Karena ini bakal susah nggak perjalanannya. Perjalanannya bakal menantang. Kayak ini tuh the start of your journey. Gitu. Kalau untuk karirnya Cancer nih di bulan Juni ini. Jadi memang cukup seru ya untuk karirnya. Kita akan lanjut ke percintaannya Cancer gimana sih? Kita lihat percintaannya Cancer, apakah seseru karirnya? Apakah lebih tenang? Jangan-jangan Cancer akan menemukan ketenangan di kehidupan percintaannya, karena kayak untuk karirnya tadi kayaknya menegangkan sekali gitu. Cuman ya nothing to worry about sih sebenarnya kalau untuk karirnya tadi. Oke. Kita udah ambil 3 kartu di sini. Kita tanya Rundice dulu, kira-kira highlightnya apa sih untuk kalian para Cancer percintaannya di bulan Juni nih. Oke. Menarik ya. Jadi kayaknya ini agak sedikit berkaitan ya sama mungkin reading sebelumnya. Karena kalau misalnya untuk percintaannya di sini sebenarnya it's a good thing. Kayak sebenarnya ada hal baik yang terjadi dalam hidup kalian yang emang juga akan berdampak baik gitu ya untuk hubungan kalian. Cuman yang gue lihat di sini jangan sampai ada hal-hal yang left unspoken, karena gini, kalau salah satu traits-nya Cancer juga tuh mereka tuh suka apa ya, kalau ngomong tuh nggak terbuka gitu, kayak jatuhnya pasif agresif. Jatuhnya tuh kayak mau ngomong A tapi kayak muter dulu nih ke B, C, D baru sebenarnya A ujung-ujungnya, atau kayak bahkan nggak ngomong A sama sekali, kayak mau ngomong A yang diomongin B, C, D gitu. Di sini yang perlu banget untuk kalian perbaikin ya
atau kayak untuk kalian perhatikan gitu untuk percintaannya di masalah komunikasi. Jangan sampai kalian salah-salah ngomong gitu, kayak sebenarnya mungkin you're excited about something, cuman akhirnya excitement kalian itu tuh nggak diterima dengan baik oleh orang lain. Kayak kalian kalau bawa good news gitu, atau kayak ya semacam itu lah ya, kalau kalian membawa sebuah kabar itu tuh kayak pastikan kalian mengucapkannya dengan jelas. Itu sih yang penting, jelas. Karena kalau masalah ngomong nggak ngomong, biasanya sih Cancer tuh cukup ngomong gitu, cuman ngomongnya suka nggak jelas aja. Ngomongnya tuh suka kayak tersirat gitu ya kan. Nggak semua orang, apalagi kalau misalnya lo dalam hubungan terus lo mau kode-kode gitu ya capek cuy, keburu besok gitu. Maksudnya kayak lama gitu, dan bisa terjadi miskom ya kan. You don't want that, karena sebenarnya lo tuh bawa good news untuk hubungan kalian gitu. Jadi ngomong yang jelas-jelas aja, kayak if you need something, atau kayak kalian ingin minta tolong sesuatu, ngomongnya tuh yang jelas-jelas aja gitu. Atau kayak kayaknya gue butuh ini, gue butuh itu, atau kayak gue pengennya lo begini begitu. Sebenarnya kayak untuk hubungan kita apa kayak di sini yang gue lihat banget adalah kalian tuh bawa good news sebenarnya. Dampak hal-hal yang mungkin nggak related langsung sama hubungan kalian, tapi kayak untuk future kalian ini tuh baik gitu, bagus. Mungkin berkaitan juga sama si kerjaan tadi. Kayak secara karir kayak kalian lagi mau naik nih, OTW naik, cuman kayak proses naiknya itu kan mungkin bikin kalian sibuk banget misalnya, dan mungkin bikin kalian lebih moody mungkin, atau lebih mudah capek, atau kayak ya gitu ya, mood kalian mungkin naik turun gitu ke bawah sama kerjaan. Ya pastikan kalian komunikasi sama pasangan kalian tuh tetap bagus gitu. Jangan sampai kecampur aduk semuanya, keselnya sama siapa, yang jadi punching bag-nya siapa gitu. Karena sebenarnya ini yang gue bilang tadi, ini tuh sebenarnya good news gitu ya, namanya karir orang naik, masa pasangan lo nggak seneng lah gitu. Cuman kalau misalnya itu menjadikan lo menjadi orang yang nyebelin, ya orang juga kayak mendingan karir lo nggak usah naik lah, ya masa mau gitu kan, enggak cuy. Jadi sebenarnya kalau untuk hubungan ada good news di aspek hidup lo yang lain, tapi jangan sampai itu impact negatively ke hubungan kalian. Coba kita buka kartunya, ada Three of Swords, ada The Lovers, ada The Hangman. Ya kayaknya memang harus ada banyak sacrifice yang dilakukan dari hubungan kalian gitu. Kayak ya seperti yang tadi gue bilang, ini kayaknya kaitannya kuat banget sama si karir, bacaan soal karir yang sebelumnya, bahwa emang ada sacrifice yang harus dilakukan, tapi kayak ini bisa jadi, ini tergantung gimana cara kalian ngehandle-nya. Benar-benar tergantung dari cara kalian ngehandle-nya. Kalau kalian ngehandle-nya juga sesuka-suka kalian, ngikutin mood kalian aja, kayak pokoknya gue lagi bete, ya gue mau ngambek gitu. Kalau kalian caranya kayak gitu, ya ini akan end up badly gitu. Tapi kalau misalnya kalian, meskipun misalnya kalian moodnya lagi jelek, tapi terus sama pasangan kalian tetap coba komunikasi yang benar, kayak sorry, gue lagi pusing nih, gue lagi mumet nih, kayak give me some space, misalnya kayak gitu. Itu kan jelas ya. Kayak kalau komunikasi kalian jelas, kayak kalian mengkomunikasikan apa yang kalian butuhkan dari hubungan ini dengan jelas, ini bisa jadi memperkuat hubungan kalian gitu. Karena itu tadi, ini benar-benar tergantung banget, kayak itu tuh semua ada di tangan lo. Kalau misalnya lo bisa nge-manage ini dengan baik, ya ini jadinya bagus. Karena memang ini seperti apa ya, kayak ujian ya buat hubungan kalian. Ketika dihadapkan dengan kondisi seperti ini nih, yang sebenarnya baik untuk kalian berdua, kalian willing gak untuk make this sacrifice? Terutama untuk kalian nih si Cancernya, kalian mau gak untuk menjadi the bigger person yang kayak gue mungkin pusing sama hal lain di hidup gue, di aspek hidup gue yang lain, cuman gue tetap bisa mengkotak-kotakan masalah. Gue gak nyampur adukin masalah, dan gue tidak menjadikan pasangan gue sebagai emotional punching bag. Gue gak menjadikan pasangan gue sebagai pelampiasan emosi gue, emosi apapun itu, ya frustasi, ya kesel, yang marah gitu. Jangan sampai lo menjadikan pasangan lo sebagai emotional punching bag, karena itu gak bagus, dan this can end badly. Jadi memang kalau untuk Cancer nih, di bulan Juni ini yang gue lihat untuk percintaannya memang cenderung naik turun. Karena tadi ada tantangan-tantangan lain di hidup kalian, di hidup si Cancernya, yang bikin kalian tuh juga kayak mungkin bisa jadi bertindak tuh ngikutin emosi aja. Nah itu yang mungkin perlu kalian perhatikan gitu dari diri kalian. Kalian harus lebih aware sama kayak apa yang kalian rasain gitu. Kayak jangan sampai kayak kalian tuh tindakan yang kalian ambil, tindakan yang kalian lakukan itu kabur gitu, menjadi tidak objektif ya, perkara kalian ngikutin emosi sesaat
kayak gitu. Jadi itu tadi readingnya untuk kalian para Cancer untuk percintaannya di bulan Juni. Kita akan lanjut ke reading soal personal development-nya gimana. Oke. Lanjut ya kita. Mungkin buat kalian yang baru-baru di sini, baru-baru ngelihat channel ini, mungkin bertanya-tanya, reading personal development itu apa sih? Kayak ini tuh lebih ke arah evaluasi diri aja sih, karena kan banyak hal yang memang kita sadar-sadar nggak sadar, nggak ngeh soal diri kita. Kayak kenapa ya gue begini, kenapa ya gue begitu. Kadang untuk kita evaluasi diri tuh suka susah, gitu kan? Jadi memang dengan media tarot ini, karena kita mengintip alam bawah sadar kita mengintip dari root cause-nya, dari akar permasalahannya, why we act in a certain way or why we think in a certain way. Jadi kita bisa mencari solusi yang lebih efektif kira-kira. Dan di sini kita bisa ngeliat juga, oh ternyata kekurangan gue tuh di sini loh, atau kelebihan gue tuh di sini loh sebenarnya, yang mungkin kita jadi tahu di mana sih kita bisa improve gitu. Oke, kita sudah ambil 3 kartu. Kita tanya Runda isi dulu, kira-kira highlightnya apa nih untuk Cancer di bulan Juni ini. Oke, ini menarik ya. Di sini gue banyak melihat air. Iya serius, gue banyak melihat air di sini. Gue banyak melihat feminine energy. Gue banyak melihat soal emotions di sini ya. Oke. Kayaknya ini lebih mengingatkan lo gitu. Karena kayaknya di bulan ini at least di bulan ini ya, itu akan banyak terjadi kejadian-kejadian yang emang semacam menyentil hati lo gitu, semacam menyentil sisi emosional lo gitu. Jadi yang bikin mungkin lo tersentuh atau lo terhenyuk, atau mungkin bahkan lo kayak sensi jatuhnya ya, mungkin lo kayak bete, ngerasa egonya tergores, itu kayak mungkin banget terjadi di bulan ini. Emang kayak di sini gue ngeliat banyak banget kejadian-kejadian yang memang berkaitan sama emotions lo, dan lo harus lebih aware soal emotions lo. Kayak kenapa ya gue ngerasa kayak gini. Jadi kayak self-reflect ya, kalian refleksi diri gitu ketika kalian merasakan sesuatu. Karena biasanya gini, sebagai water sign biasanya memang lebih peka terhadap perasaan gitu. Biasanya memang water sign itu cenderung lebih perasa, termasuk Cancer. Cancer tuh cukup perasa gitu orangnya. Tapi terus jangan sampai kalian jadi kayak digerakkan oleh perasaan. Ngerti gak sih maksudnya? Maksudnya tuh kayak jangan sampai tindakan-tindakan yang kalian ambil tuh atas dasar emosi sesaat doang gitu. Karena itu tadi, kalau gue lihat dari dice-nya di sini ya, kalian tuh di bulan ini terutama ya, kalian tuh banyak menuai benih gitu, yang mungkin hasilnya akan kalian panen ya beberapa tahun lagi mungkin, atau mungkin nggak instan. Jadi emang gue di sini ngeliat kalian banyak menabur benih. Gue bener nggak sih tadi ngomongnya? I'm not sure tadi gue bilang menuai atau menabur, cuman yang benar adalah di sini kalian banyak menabur benih. Apalagi kalian banyak ketemu sama orang-orang yang baru kayaknya. Kayak kalian harus menabur benih yang benar gitu loh. Kayak kalian mau diingat sebagai orang yang seperti apa gitu. Harus banyak ininya ya. Kayak harus sebenarnya gini, simply put, kalau gue lihat dari sini tetap jaim gitu. Karena kayak banyak banget kejadian-kejadian yang bikin kalian mau emosi aja, cuman ya tetap harus jaim gitu. Karena kayak apa yang orang lihat di hari ini itu mereka ingat sampai selamanya. Kalau yang gue lihat dari dice segitu untuk bacaan kalian, ya banyak hal-hal yang memang kalian lakukan di hari ini yang berbekas banget buat orang lain sampai selamanya, sampai mungkin seumur hidup mereka. Jadi kayak di sini kita pengen mencoba gitu ya, untuk meninggalkan bekas atau meninggalkan jejak yang baik gitu ya. Kita buka lebih dalam lagi dari kartu tarotnya. Oke. Kayaknya emang banyak yang bikin kalian emosi sih. Banyak kejadian yang bikin kalian emosi.
Karena gini, kalau dari Kak Charlotte sendiri memang mengatakan mengajak ya untuk dan mengingatkan kalian untuk menjadi sosok yang tetap caring gitu. Karena gitu, ini tuh pisau bermata dua, ya kan, benar itu namanya, pisau bermata dua. Kenapa? Karena kayak di satu sisi kalian diingatkan untuk kayak okay, you have to be a caring person, kayak lo harus tetap menjadi orang yang peduli, lo harus tetap menjadi orang yang kayak penyayang dan ya seperti itulah, memiliki sifat-sifat yang merawat gitu ya, merawat orang lain. Cuman di sisi lain juga kadang-kadang in attempt to do that, dalam upaya kalian melakukan hal tersebut, bisa jadi kalian malah jadi kalian tuh mikirnya sesuai dengan apa yang kalian rasa perlu aja, bukan sesuai dengan kebutuhan orangnya, bukan sesuai dengan kebutuhan orang yang kalian rawat gitu. Malah jadi kayak jadi jadi nggak nyambung. Itu yang bisa jadi memicu konflik juga, karena di satu sisi mungkin kalian ngerasa gue udah berkorban buat lo, cuman kayaknya apa yang kalian korbankan tuh nggak sesuai sama kebutuhan orang-orang di sekitar kalian gitu. Itu bisa jadi pemicu konflik. Di sini juga yang mungkin menjadi sangat-sangat emosional ya, karena kayak nggak nyambung nih antara lo sama mungkin orang-orang yang berusaha lo rawat gitu. Orang yang berusaha lo rawat ini bisa jadi pasangan lo, bisa jadi orang tua lo, bisa jadi siblings, bisa jadi anak lo, bisa jadi anyone gitu ya, bisa jadi sahabat lo juga gitu, kayak anyone. Lo berusaha untuk membantu mereka, lo berusaha untuk melakukan pengorbanan untuk mereka, tapi jangan sampai lo slip, jangan sampai lo keplesetnya apa yang lo korbanin tuh ternyata nggak sesuai sama kebutuhan si orang ini ya. Karena kalau misalnya kayak gitu, itu udah kayak chaosnya gimana, lo mungkin ngerasa gue berkorban tapi kok gue nggak dihargain, orang ini ngerasa ya oke deh lo mau nolong gue, cuman kok lo maksa kayak gitu, jadi nggak nyambung ya. Jadi apa yang tadinya berusaha maksudnya apa ya, suatu hal yang niatannya awalnya baik malah jadi bisa buruk kalau misalnya nggak mau ngelihat benar-benar gitu ya. Jadi harus tetap mindful, harus tetap aware, dan itu tadi diingat bahwa kayak apa sih jejak yang mau kalian tinggalin di benak orang-orang ini gitu. Karena di sini kayak gue ngeliat juga banyak hubungan-hubungan yang baru gitu. Mungkin kayak apalagi itu ya, ketika orang belum benar-benar mengenal lo, jadi mungkin mereka nggak benar-benar tahu intention lo tuh baik atau buruk gitu. Jadi kalau misalnya lo ada kayak terlalu sensitif gitu lah ya, terlalu mudah bereaksi gitu secara emosional, mungkin mereka jadi mikirnya kok dia gitu banget sih. Jadi kayak you wanna leave a good impression on these people meskipun niatnya baik. Jadi itu yang ini kayak ada dua hal yang gue tangkap dari sini ya. Satu adalah itu tadi kayak coba untuk leave a good impression on people. Jangan kebawa sama emosi lo. Lo harus bisa mengendalikan emosi lo. Emosi itu bisa marah, bisa sedih, bisa kecewa, bisa seneng, bisa anything ya. Emosi itu luas. Karena kayak kadang kalau gue ngomong emosi, kadang orang suka kayak identiknya cuma marah doang. Tahu nggak, emosi itu tuh luas. Emotions. Itu satu ya, mengendalikan emosi lo, karena kayak lo akan ketemu banyak orang, kayak you wanna leave a good impression on them. Kedua adalah terutama untuk orang-orang yang mungkin lo udah dekat, udah kenal ya. Karena biasanya emang ini untuk orang-orang yang lo udah deket ya, yang mungkin berusaha lo bantu, berusaha lo rawat gitu. Kayak you also want to leave a good impression on them gitu. Bukan cuma sama orang baru aja, tapi sama orang-orang yang udah lama gitu. Ketika lo berusaha membantu mereka, make sure itu sesuai dengan kebutuhannya. Dan kalau misalnya ternyata apa yang lo coba usahakan nggak sesuai sama kebutuhan mereka, jangan baper gitu. Coba lebih lebih legowo aja gitu untuk ngelihat hal tersebut gitu ya. Jangan terus jadi baper, terus malah jadi berantem gitu. Karena kayak ya that's not the point. Poinnya dari awal adalah kalian karena saling care sama satu sama lain, kalian mau coba bantu. Tapi ya udah, intinya itu, kalau ternyata bantuan yang lo kasih nggak sesuai, ya udah, at least you're trying to help ya, at least you're trying to help. Jadi kayak jangan berfokus pada ternyata ini nggak sesuai, ternyata mereka nggak menghargain. Nggak usah fokus ke situ gitu ya. Jadi kayak lebih ke arah yaudah, gue memberikan bantuan yang memang gue bisa berikan. Karena dengan begitu, dengan kayak oke, kalian mencoba melakukan, mungkin ya mesti gini, kita mana tahu apa yang kita coba bantu tuh sebenarnya sesuai kebutuhan atau enggak. Kadang-kadang kita nggak tahu. Kayak mungkin seringkali kita harusnya tahu, cuman kadang-kadang ya kita nggak tahu juga, ternyata kita nggak tepat gitu. Cuman kalau misal kalian yang nggak maksa nih, nggak terus jadi baper, nggak terus jadi kayak
marah atau gimana, itu justru leave a better impression gitu. Jadi orang lebih ngeliatnya, oh ya, si Cancer ini mencoba untuk membantu dengan cara-cara yang dia bisa. Dia nggak egois. Dia membantu nih untuk benar-benar untuk gue, bukan untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi itu tadi reading untuk personal development kalian. Kayaknya PR-nya untuk di bulan Juni ini lebih ke arah ngontrol emosi, karena emang dari reading sebelumnya juga, dari yang karir, dari yang percintaan, memang banyak secara emotions tuh emang lagi kayak naik turun banget nih di bulan Juni ini. Memang banyak tantangan gitu ya. Tapi kalau misalnya emang, kalau gue simpulin sih, tantangannya tuh lebih ke arah internal gitu loh. Kayak life happens around you, terus lo gimana mau menanggapinya. Jadi emang yang gerujukan tuh yang di dalam diri lo gitu loh. Nah, make sure lo bisa menenangkan si emosi yang bergejolak ini yang ada di dalam diri lo. Karena kalau misalnya lo nggak bisa tenangin ini, it can end badly, gitu ya. Jadi intinya itu untuk reading kalian hari ini sekaligus menutup reading kita hari ini. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari apa yang dari tadi berusaha untuk gue jelaskan. Mohon maaf jika gue masih banyak kekurangan, mohon maaf jika gue banyak salah kata. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan reading dengan gue, personal reading dengan gue, di mana energinya memang difokuskan 100% untuk kalian, untuk permasalahan kalian bisa lihat kontak gue ada di deskripsi di bawah, atau kalian bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymindov.com. Di situ ada kontak gue, di situ ada price list gue, di situ ada info-info lain soal gue. Oke, segitu aja dari gue hari ini. Thank you and have a nice day.